Biar Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang sangat penting dalam konteks pendidikan adalah bahwa kita memiliki wawasan tentang metode. Nah, di dalam konsep tarbiyah Islamiyah atau pendidikan Islam, sebagaimana yang telah kita jelaskan dalam pertemuan yang lalu, ya, kita menjelaskan beberapa metode yang dikemukakan oleh para ulama, istimbatan dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, kita telah menjelaskan diantaranya adalah metode hiwar atau dialog. Nah, selain itu ada juga yang disebut dengan metode al-mau'idhah, memberi nasihat, ya, atau memberi wejangan. Walaupun ya mungkin saat ini sering orang menyampaikan bahwa ya jangan menggurui. Tapi apakah memberi nasihat itu identik dengan menggurui? Jika dalam konteks ya negatif, kata-kata menggurui ini memberikan kesan bahwa orang yang disampaikan itu memang tidak tahu apa-apa, ya. Dan bahwa orang yang memberikan nasihat terkesan sebagai orang yang tahu segalanya, ya. Atau dalam konteks yang lain, orang yang dinasihati itu terkesan bahwa dia adalah orang yang pasti berbuat kesalahan, iya. Dan orang yang menasihati itu selalu terkesan benar sendiri, iya. Begitu barangkali jika perspektifnya adalah dalam konteks yang negatif. Tetapi bukankah kata-kata mau'idhah, ya, ini kalau kita terjemahkan atau melihat sinonimnya adalah an-nasihah, ya. An-nasihah. Kata-kata mau'idhah ini identik dengan memberi nasihat. Dan memberi nasihat ini kalau kita lihat dalam perspektif sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan kata-kata nasihat itu sendiri adalah bermakna cinta, ya. An-nushu lisyai'i, ya. An-nushu adalah berarti ya dengan penuh keikhlasan, ya, dikatakan nasahal al-khair, ya, berarti bahwa jarum itu masuk semuanya, artinya full. Makanya dalam hadis yang lain dikatakan, ya, an-nushu lillah, ya, an-nasihatu lillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinun nasihah, agama ini adalah nasihat. Para sahabat bertanya,
Ya, liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat itu? Kata Rasulullah SAW, lillahi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim, pada Allah, pada Rasulnya, ya, kepada para pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin. Makanya Al-Imamul Khattabi, sebagaimana disebutkan, dikutipkan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum, ya, wal Hikam, syarah daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, beliau mengatakan, ya, an-nasihatu iradatul khairi lil mansuh, bahwa nasihat itu sejatinya adalah keinginan baik kita kepada orang yang kita nasihati. Ya. Maka demikian pula dengan mau'idhah. Ya. Mau'idhah ini sejatinya adalah cara memberi nasihat dengan bertutur. Ya. Nah, ketika kita bertutur menyampaikan nasihat kepada seseorang, akan ada beberapa elemen lain yang terlibat. Salah satu yang terpenting, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah, ya, niatan kita. Ini yang sangat penting. Maka ketika seorang ayah, seorang ibu memberi nasihat kepada anaknya, ya, ini sangat dipentingkan. Yang pertama sekali adalah bahwa betul-betul dia memberi nasihat karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan bukan karena sekedar jengkel kepada anaknya kalau dia salah, ya. Jadi memberi nasihat tidak menunggu seorang anak itu salah, ya. Nasihat itu sejatinya adalah nutrisi ketakwaan, ya, yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya, dan itu tidak harus menunggu anak salah. Ya, sekali lagi, ini yang penting. Jadi seorang ayah, seorang ibu ketika memberi nasihat kepada anaknya, betul-betul, ya, didasari dengan tujuan karena Allah Subhanahu wa taala, dan, ya, mengikut pada tujuan karena Allah ini adalah karena cintanya kepada anaknya. Ini memang sulit untuk diukur, ya, karena dia adalah sesuatu yang berada di dalam dasar jiwa, ya, dasar hati seorang orang tua. Kenapa? Ya, memberi nasihat karena Allah Subhanahu wa taala ini penting, Pak. Karena sesungguhnya, ya, ada ungkapan yang mengatakan begini: ma kharaja minal qalbi wa qara fil qalbi, wa ma kharaja minal lisan la yatajawazul adzan. Apa yang keluar dari dalam hati itu akan sampai ke hati pula, dan apa yang keluar dari lisan saja itu tidak akan, ya, melewati, ya, adzan, telinga, tidak sampai di sini, ya. Jadi mari kita mencoba untuk menekankan pada diri kita pada saat kita memberi nasihat kepada anak kita, bahwa betul-betul yang kita sampaikan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal yang berikutnya yang sangat penting juga mengiringi pemberian nasihat itu, ya, dan ini yang sangat penting, Pak, ya, adalah selesainya kita dengan masalah kita. Ya. Apa artinya? Bahwa seorang memberi nasihat, dia telah berada pada posisi seorang yang hakim, orang yang bijak, orang yang telah selesai dengan persoalan-persoalan dirinya. Maka orang tua ketika mengharapkan kesolehan pada anaknya dan mengharapkan anaknya menjadi soleh, dia harus berusaha menjadi soleh dulu sendiri, ya. Nah, makanya kalau kita perhatikan dalam surat Luqman ini, ketika dibahas tentang nasihat-nasihat Luqman, kadangkala kita hanya berbicara tentang apa yang diwasiatkan, dinasihatkan, ya, mau'idhah, isi daripada mau'idhahnya Luqman Al-Hakim. Kadangkala kita agak luput pada ayat yang ada di atasnya, ya. Kita langsung masuk ayat 13 dan seterusnya. Padahal kalau kita renungkan ayat 12 ini sangat penting. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara
fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh kami telah menganugerahkan kepada Luqman hikmah agar ia bersyukur kepada Allah. Maka barang siapa yang bersyukur, sungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Ya. Dan barang siapa yang ingkar, maka sungguhnya Allah itu maha terpuji. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu. Dan ingatlah tatkala Luqman memberi nasihat kepada anaknya, ya. Berkata kepada anaknya, memberi nasihat kepadanya. Nah, al-hikmah. Apa artinya kata hikmah ini, Pak? Para ulama menyebutkan kata-kata hikmah ini lawannya adalah al-zulm. Hikmah artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sementara al-zulmu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Seorang dikatakan telah diberi hikmah dan Allah Subhanahu wa taala, ya, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang telah diberi hikmah, maka dia telah diberi kebaikan yang banyak, ya. Nah, subhanallah. Kadangkala dalam Al-Qur'an juga yang dimaksud dengan hikmah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, dalam konteks Luqman ini ketika dikatakan hikmah, maka inilah kebijaksanaan. Seorang yang bijak tahu kapan dia berkata dengan penekanan agak keras, kapan dia harus melembutkan diri, kapan dia berkata A, kapan dia berkata B. Dia tahu siapa yang dihadapinya, apa yang tepat untuk disampaikannya. Nah, hikmah juga berarti bahwa seseorang itu telah berada pada garis hidup yang benar. Iya. Dia telah meletakkan kehidupannya dan mengelola kehidupannya dengan baik dan benar. Maka ketika Luqman Luqman al-Hakim, ya, ini yang rojih, dia bukan nabi, Pak, ya, bukan nabi. Ya, dia seorang wali lah paling tidak, ya, seperti itu. Yang rojih dia bukan nabi. Luqmanul Hakim itu diriwayatkan, ada beberapa riwayat menyebutkan dia adalah seorang yang, ya, hitam, ya, tetapi dia adalah seorang yang sangat bijak, ya. Orang bilang tomacah, ya, cara dek. Artinya dia bukan sekedar banyak pengetahuannya, tetapi bijak untuk meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, orang dikatakan alim, ya, hakim, bukan sekedar bahwa dia memiliki banyak pengetahuan, tetapi dia dapat mengelola pengetahuannya itu dengan benar. Ini yang sangat penting, Pak, dalam konteks memberi mau'idhah ini. Nah, termasuk dalam persoalan ini, ya, adalah ini teknisnya, masuk kepada hal yang teknis. Memberi nasihat yang sangat dipentingkan juga adalah mengetahui timingnya, ya, mengetahui waktu yang tepat memberi nasihat, ya, tahu waktu yang tepat memberi nasihat, ya. Anak dalam konteks ini, ya, baik dia anak besar atau anak kecil, manusia secara umum, ada waktu-waktu tertentu memang dia, istilahnya orang sedang bete, tidak tepat waktunya untuk memberi nasihat kepadanya, ya. Orang sedang marah, ya. Nah, kita langsung menyerang dia dengan dalam tanda kutip, ya, menyerangnya dengan nasihat, mental, Pak, karena kita tidak tahu tepat, ya, waktu yang tepat untuk memberikan nasihat tersebut. Maka ini yang sangat penting, ya, kita tahu waktu yang tepat dalam memberi nasihat. Kemudian hal yang penting juga, ini yang kadangkala kita sebagai orang tua kurang memperhatikan, adalah gestur.
body language. Iya. Kadangkala ibu, ini kelebihannya ibu, ya. Belum dia nasihati anaknya itu sudah, ya, merasa nyaman dan aman bersama dengan ibunya. Coba kita perhatikan, Pak. Karena apa? Karena gestur ibunya. Ya. Ada seorang anak, ya, seorang ustadz pernah bercerita. Ya. Dia ini begitulah namanya anak-anak, ya. Pulang sekolah bolos, ya. Lantas kemudian pergi hujan-hujan, ya. Akhirnya dia pulang nih, ya, ke rumahnya dengan badan yang penuh dengan lumpur. Subhanallah. Dia lewat nih, pertama singgah nih temannya yang satu. Dia dengar nih suaranya ibunya, bapaknya. Memang kamu ini, ya, sudah dibilang jangan, kau sakit nanti, ya. Mari sini. Dimasuk langsung dia dicambuk sama orang tuanya. Dia pulang ke rumahnya. Dia bilang, apa ini yang saya akan dapatkan? Ya. Dia panggil mamanya, mak, ya. Mamanya, waduh, basah kau nak. Tanpa berkata apa-apa, belum memberi nasihat, ibunya langsung membuatkan secangkir teh panas, ya. Masuk aja sini, ya. Minum dulu ini, kau sedang kedinginan itu, ya. Ini anak mama ini bikin kotor lagi bajunya, ya. Dia belum menasihati apa-apa, tapi sikap yang diberikan, ya, ini sudah langsung membuka hatinya orang yang akan dinasihati, ya. Nah, jadi ini Pak, menasihati itu ibaratnya seperti menuangkan air ke dalam botol, kan? Ya, bagaimana kita masukkan air ke dalam botol ini, Pak? Perlu dibuka dulu tutup botolnya, ya. Nah, bagaimana membuka tutup botolnya hati manusia? Salah satunya yang sangat penting adalah penyikapan nasihat itu. Nah, ini yang orang biasa istilahkan dengan gestur atau ya body language. Bagaimana ya bahasa tubuh daripada orang tua. Kadangkala karena kita merasa kita ini orang tua, kita berada di atas, kita luput untuk memberikan bahasa tubuh yang bisa membuka hati dan pikiran anak kita, sehingga kita langsung menyerang saja dengan nasihat itu, sehingga apapun yang kita sampaikan mental, karena kita luput untuk membuka tutup hatinya terlebih dahulu. Nah, ini Pak, jadi niat yang ikhlas, ya, kemudian memilih waktu yang tepat, kemudian bahasa tubuh yang baik, baru kemudian kita mulai untuk memberi nasihat itu apa yang tepat. Dan subhanallah, ketika kita lihat, renungkan, ya, telaah kisah Luqmanul Hakim ini, ketika dia berkata, wa in qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ada ungkapan, Pak, ya bunayya, wahai anakku, ya. Ini seperti perkataan Ibrahim kepada Ismail, ya, ya bunayya. Bisa dia mengatakan ya ibni, ya, ya bani, ya abnai, ya, tapi dia memilih kata ya bunayya. Ini ungkapan rasa sayang, ya. Kalau kita lihat juga Rasulullah SAW ketika memberi nasihat kepada Abdullah bin Abbas, dia mulai dengan panggilan sayang, ya. Nah, ini sangat penting, ungkapan panggilan. Seorang akan mudah terbuka hatinya ketika kita memanggilnya dengan panggilan yang menyenangkan, ya. Nah, bahkan ya kalau kita di Bugis Makassar ini, ya, ada perbedaan antara ko dan ki. Sampai katanya barongko itu kue yang tidak sopan, ya, mestinya dibilang barongki. Nah, ala kulli hal,
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memilih yang terakhir adalah konten apa yang kita sampaikan. Nah, dalam hal inilah kita perhatikan apa-apa yang disampaikan oleh Luqman, inilah yang menjadi kurikulum nasihat itu. Ya. Dimulai dengan tauhid, ya. Dan subhanallah, ini banyak orang yang mengatakan jangan suka melarang. Itu ada benarnya, tetapi tidak selamanya, ya. Karena dalam surat Luqman ini juga bahkan Luqman mulai dengan larangan. Ya bunayya la tusyrik billah. Jangan kau melakukan kesyirikan kepada Allah, ya. Nah, jadi konteks kata larangan itu melarang untuk melarang, itu tidak berarti semuanya, ya. Kata-kata itu kadangkala perlu straight, ya. Perlu langkah yang tepat, ungkapan yang langsung menohok kepada inti permasalahan. Jangan melakukan kesyirikan. Nah, ini. Kemudian kalau kita lihat dalam dialog Luqman atau mau'idhah Luqman ini, setelah masalah kesyirikan, masalah tauhid, adalah bagaimana orang tua juga mengajar anaknya untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Nah, coba bayangkan Pak, ya, bagaimana ungkapan Luqman, ya, ketika mengajak anaknya untuk berbakti kepada orang tua. Ya, dimulai dengan sesuatu yang memancing, ya, perhatian. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia, ya, untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah menghamilkannya dalam kelemahan di atas kelemahan, dan kemudian menyusuinya, ya, selama 2 tahun. Sudah dihamilkan, ya, disusui lagi oleh ibunya. Nah, ini, maka pantaslah kalau dia berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Namun berterima kasih kepada kedua orang tua, ya, didahului dengan perintah untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Allah yang akan menggiring anak itu untuk bisa berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Nah, subhanallah, betapa pentingnya masalah orang tua ini diajarkan oleh orang tua, sampai-sampai ayat setelahnya itu mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun, ya, fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Dan jika kedua orang tua itu mengajak kau untuk melakukan perbuatan syirik yang kau tidak ada pengetahuan di dalamnya, maka jangan kau taati, tetapi pergauli mereka berdua dengan baik di dunia ini. Wattabi' sabila man anaba ilayya, ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, ya. Tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, ya. Ini lanjutan setelahnya. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Ya, dinasihati lagi anaknya, ya, bahwa kau harus dimanapun kau sembunyikan yang namanya kejahatan itu, biar kau sembunyikan dalam batu atau di langit atau di bumi, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengetahuinya, ya. Diajarkan untuk bagaimana anak itu bersikap amanah, ya. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, tegakkanlah salat
perintahkan yang ma'ruf, larang dari yang mungkar, kemudian sabarlah terhadap apa yang menimpamu. Ya, Masya Allah. Ini mengisyaratkan bahwa perjuangan dakwah itu amar ma'ruf nahi mungkar pasti akan menghadapi cobaan, rintangan, dan ya musibah-musibah. Maka anak itu dipersiapkan juga untuk bersabar menghadapinya. Artinya apa Pak di sini? Kita tidak sekedar dalam tanda kutip mau melahirkan anak yang soleh, tetapi kita ingin melahirkan anak dan generasi yang muslih. Salih li nafsihi, muslihun li ghairihi. Saleh untuk dirinya sendiri, tapi muslih, ya, memiliki semangat untuk memperbaiki orang lain. Nah, cara untuk mempertahankan kesolehan adalah dengan berupaya menjadi orang yang muslih, Pak. Nah, ini penting bagi kita semua, insya Allah. Dan selanjutnya, ya, ini adalah kurikulum nasihat itu, ya. Nah, bagaimana cara kita menyampaikan? Tentu ini sangat kembali kepada bagaimana kita telah selesai dengan diri kita sendiri, ya. Kita memiliki kebijaksanaan, kita telah memiliki pribadi yang sudah selesai, ya, sebagai orang tua, barulah kemudian kita memberi nasihat dengan cara-cara yang tepat tadi. Nah, inilah selintas sekilas dari salah satu metode dalam pendidikan Islam yang tentunya kita tidak akan lepas penerapannya dalam pendidikan anak kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Ya, jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Ya, sebelum kita menutup pembahasan kita. Ada pertanyaan Pak Nabi? Baik, Pak Ismail, barangkali ya. Waalaikumsalam. Tadi di awal Pak Ustaz mengatakan bahwa ya tidak mesti orang yang menceramai atau memberikan nasihat itu adalah lebih, kalau saya tidak salah, lebih baik dari yang mau dinasihati. Iya. Terus kemudian tadi di pertengahan juga ada pernyataan bahwa yes, orang yang menasihati itu harus sudah selesai sebelum menasihati. Jadi bagaimana mensinkronkan antara keduanya ini sehingga selaras. Iya. Terima kasih, Ustaz. Baik, ya, sangat baik pertanyaan Pak Ismail. Jadi pertama, ya, kalau kita renungi firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ataina Luqmanal hikmata", ya, sungguh telah kami anugerahkan kepada Luqman itu al-hikmah. Ya, artinya begini, kita tidak mesti harus sempurna sebagai orang tua baru kita memberi nasihat. Bahkan proses kita memberi nasihat juga sejatinya adalah untuk perbaikan dan penyempurnaan diri kita, ya. Tetapi paling tidak, yaitu tadi kata-kata kita sudah selesai dengan diri kita, bukan berarti bahwa kita sudah selesai paripurna sempurna. Tetapi kita sudah selesai dengan diri kita adalah bahwa kita telah melalui proses, ya, untuk menjadi lebih baik itu. Ya. Kata-kata hikmah tadi disebutkan adalah kebijaksanaan. Iya. Kebijaksanaan di mana seorang orang tua telah memiliki kepribadian yang baik. Iya. Nah, dia telah memproses dirinya untuk menjadi sesuatu yang baik. Bukan berarti kata-kata selesai bahwa ya tidak ada lagi proses, ya, tetapi terus ada proses. Tetapi dia telah berupaya semaksimal mungkin untuk memproses dirinya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan upaya keras hambanya. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Pasti ada kebaikan di situ. Nah, contoh secara sederhana, ya, orang tua yang ingin menasehati anaknya dan dia belum selesai dengan dirinya,
Bukan berarti dia tidak punya dosa lagi, ya. Dia tidak punya kesalahan lagi. Tetap kita senantiasa, manusia itu khata', ya, bisa salah setiap saat. Tetapi ketika prosesnya itu dia memang mau salah terus, ya, itu yang masalah, ya. Dia tidak berada pada posisi yang mau memperbaiki dirinya, baru dia mau memperbaiki orang lain. Inilah berlaku prinsip, ya, sapu kotor tidak akan bisa membersihkan lantai. Tetapi yang namanya sapu, kalau ada sedikit kotoran yang ada di situ, ya, dia berusaha juga untuk kita bersihkan baru kita pakai. Ya, itulah yang kita maksudkan bahwa dia sudah berada on the track, ya. Dia sudah berada pada upaya untuk terus, ya, sudah selesai, artinya sudah selesai prosesnya untuk menjadi orang baik, ya. Tapi apakah dia sudah menjadi sempurna? Tentu tidak, ya. Itu yang saya maksudkan. Ya, jadi kita tidak harus sempurna untuk menasehati, tetapi kita harus berada pada kondisi orang yang hakim, orang yang bijak pada saat kita ingin menasehati. Kita sudah tahu kapasitas diri kita, ya, bahwa kita ingin mengajak anak kita untuk bersama-sama dengan kita, ya. Ibarat seperti perkataan Nuh alaihissalam, ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku mari bersama dengan kami. Artinya mari bersama kita berada di atas perahu yang orang-orang baik ini, ya. Kita tidak sempurna, tapi kita sudah mau berada pada semangat, ya, untuk selalu memperbaiki diri. Nah, itu yang saya maksudkan, Pak. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, lanjut, Pak. Jadi kalau misalnya karena ada begini, karena ingin anaknya baik, Rasul pergi salat berjamaah di masjid, tapi dia sendiri di rumah. Ya. Atau dia suruh anaknya mengaji, tapi dia baca WA misalnya atau apa kegiatan, ya, sendiri tidak mengaji, seperti itu mungkin. Ya, itulah itu kira-kira, ya, contoh terbaliknya, ya. Kenapa enggak mengaji, Ki? Saya dari dulu tamat, nak. Ya, itu. Jadi ada kaitannya antara hal ini dengan metode qudwah yang kita akan bahas nanti, keteladanan, ya. Nah, saya kira begitu, Pak, ya. Jadi tepat itu tadi, ya. Memang kalau sekali-sekali kita baca WA, ya, kita sampaikan, pergi kok, nak, ya. Keseharian kita sudah dilihat oleh anak kita bahwa kita sebagai bapak memang pergi ke masjid. Kemudian satu saat kita letih, lalai, bisa saja kita lalai satu seketika, ya. Tapi gambaran umum tentang kita itu adalah pergi ke masjid, gitu contohnya. Ketika kita suruh ke masjid, ya, bukan berarti dibilang, ini bapak tidak ke masjid, tapi dia sudah tahu bahwa keseharian kita memang begitu. Baca ke Quran, nak, baca. Walaupun kita sedang baca WA, kita sampaikan begitu, tapi dia tahu bahwa keseharian kita memang mengaji, baca Quran. Ya, begitu kira-kira, Pak. Ya, makasih. Ya, silakan, Pak. Ada pesan orang tua bahwa ambil hatinya, nak. Iya. Mungkin bisa jelaskan Pak Ustaz bahwa menyampaikan sesuatu terhadap anak itu, apakah kita menyamakan persepsi hati tadi? Iya. Sehingga menyampaikan sesuatu itu masuk dalam hatinya. Iya. Karena pernyataan Pak Ustaz bahwa jangan sampai yang menyampaikan hanya masuk telinga kanan. Iya. Baik. Betul sekali, ya. Saya kira pernyataan itu penting sekali, Pak. Kata-kata ambil dulu hatinya. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa buka dulu hatinya. Iya. Ciptakan dulu suasana yang membuat dia mau menerima apa yang kita sampaikan. Iya. Kita ikhlaskan karena Allah nasihat itu. Kemudian kita berusaha untuk menjadi yang baik seperti yang kita sampaikan, walaupun tidak ada yang sempurna. Kemudian, iya, kita menampilkan bahasa tubuh yang menyenangkan kepada anak kita. Kita sampaikan dengan waktu yang tepat, ya. Dan subhanallah, salah satu hal yang terpenting juga, Pak, itu dalam memberi nasihat kadangkala juga, yang kadangkala kita sebagai orang tua ini luput karena kita juga merasa bahwa kita ini orang tua, adalah tidak mengungkap aib anak di hadapan saudara-saudaranya atau keluarga atau siapapun, di hadapan orang.
Makanya Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, ta'ammadni binushika fi infiradi fa inna an-nasihata fi jama'atin nau'um min at-tawbihi la arda istima'ah. Ya, hindari kau memberi nasihat untukku di hadapan orang banyak. Karena kau memberi nasihat untukku di hadapan orang banyak sama artinya kau mengungkap aibku. Maka jangan menyesal kalau saya tidak akan dengar apa yang kau nasihati. Nah itu Pak. Jadi kadangkala kita menasihati anak di hadapan saudara-saudaranya. Kau memang itu kenapa terlambat bangun selalu? Iya. Nah di hadapan saudara-saudaranya yang lain. Sebagai manusia biasa, apalagi ya ini tidak bisa kita hindari juga kadangkala. Di antara saudara itu ada juga persaingan. Anak-anaknya Nabi saja cemburu Pak. Ya. Ada anak-anak kalau saudaranya dinasihati dia akan ya bahasa tubuhnya begini, cidak kok, ya. Itu walaupun kadang-kala biasa tapi orang dia tidak akan terima apa yang kita sampaikan. Tapi berbeda ya ketika dinasihati berdua-duaan sini kona. Ada cerita seorang ibu yang anak perempuannya itu tidak sholat, atau kadangkala pura-pura sudah dewasa ya, sudah balik, tapi kadangkala pura-pura masih haid. Maka ibunya ini panggil ya berdua-duaan naik mobil. Kemudian ibunya menangis saja ya. Selangsung sang anak bilang, kenapa mak? Kenapa mama menangis? Dia bilang, saya cuma sedih nak, kalau nanti di akhirat kita dipisahkan oleh Allah, saya tidak bisa tolong kau. Kenapa mak, ada apa? Iya, sholat kau nak, jangan lupa sholatmu. Saya khawatir kalau kau lalaikan sholatmu dengan cara-cara begitu, saya nanti tidak bisa tolong kau di akhirat. Diriku saja belum tentu, bagaimana saya bisa tolong anakku? Menangislah sang anak perempuan itu juga. Akhirnya mereka berpelukan, dan sejak saat itu sang anak perempuan tidak pernah lagi meninggalkan sholatnya. Ya itu. Nah itu sama kata bapak tadi, ambil dulu hatinya. Jadi seperti kita memasukkan air ke dalam botol ini ya, ambil hatinya artinya buka dulu hatinya, buka dulu. Ya. Baru dituangkan apa yang kita mau sampaikan. Sebaik apapun yang kita mau sampaikan, tapi kita tidak buka dulu hatinya, akan mental Pak. Ya. Nah, saya kira begitu Pak. Ya. Sangat benar ungkapan itu, buka dulu hatinya. Baik, ya. Kalau tidak ada lagi, ya kita cukupkan dulu sampai sekian materi kita dalam kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.